Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi selamat datang di podcast Bikini Bottom. Di sini nih episodenya kali ini mungkin lumayan hangat-hangat ya. Kita akan membahas yang sering banget menjadi perdebatan. Dan ini topik ini termasuk ke dalam topik yang berat ya. Berat banget ya, Aduh gimana ya? Berat banget nih. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah LGBT atas nama HAM. Oh my god. Serem ya kalau dibahas ini, soalnya mungkin setelah video ini dipost bakal banyak banget argumen-argumen di kolom komentar. Betul sekali. Tapi di sini kita tidak bertiga saja, host cantik-cantik bertiga saja, tetapi kita mempunyai guest 3 yang menjadi guest star kita, kayaknya secret guest kita. Mungkin kita panggil saja kali ya guestnya. Kita sambut yang meriah. Yes, kita dia ini ya, bertiga cantik-cantik, masya Allah. Kita memiliki guest siapa? Mulai dari sini. Perkenalkan, nama aku Balkis. Hai Balkis. Hai. Next. Aku Zara. Hai Zara. Dan aku Dea. Hai Dea. Oke. Jangan cuma guestnya dong, hostnya juga. Perkenalkan di sini host kita Dita. Dan perkenalkan, aku Syahwa. Dan aku Fatana. Jadi di sini kita akan memulai saja kali ya, memulai segmen hot kita kali ini. Kita akan membuka dengan host Awa di sini. Nah, teman-teman, di sini tuh topik ini sering menimbulkan pendapat di masyarakat. Ada yang melihatnya dari sisi hak manusia, dan juga ada pula yang meninjaunya dari sisi agama dan juga hukum yang ada nih. Nah, di sini kita udah ada guest nih. Nah, kita mau melihat pandangan mereka tentang LGBT itu bagaimana Benar sih? sekali teman-teman. Jadi di podcast ini kita akan mencoba membahasnya secara ilmiah dan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dari perspektif Islam dan hukum Indonesia. So, dari yang kita tahu, LGBT sendiri itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Karena Indonesia ini adalah negara hukum, kebetulan banget hak-hak manusia itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 28J Ayat 2 yang berbunyi bahwa hak dan kebebasan harus mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan juga ketertiban umum. Nah, kita di sini mau minta pendapat dari Kakak Dea nih. Gimana sih pendapat Kakak Dea ini untuk LGBT? Nah, menurut aku di Indonesia itu kan tidak hanya menjunjung tinggi HAM, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila. Nah, selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara hukum Indonesia, ikatan perkawinan juga ya Kak Dea. benar banget. Sorry guys, let's baru guys baru. Oke guys. Gak apa-apa. Itu ikatan antara pria dan wanita. Nah, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu masih mendasarkan konsep keluarga pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Wah, benar banget nih pendapatnya Kak Dea, emang benar bagus gitu ya. Maksudnya menurut perspektif dia nih. Bener. Yuk kita selanjutnya ke mana lagi nih? Fasita Kita menelaah dari siapa nih kali ini host cantik kita? Silahkan host silakan guys Zara, Kakak Zara benar. Nah, kalau dari si Dea nih, tadi kan membahas tentang hak asasi manusia ya, bahwa perkawinan yang sah di Indonesia tuh ya antara laki-laki dan perempuan, nggak ada tuh ya laki-laki sama laki-laki. Bener banget. KUA nggak setuju. Nah, terus nih aku membahas dari pandangan dalam dunia sains atau kesehatan. Jadi aku pernah baca nih, jurnal sains tahun 2019, itu para peneliti menyimpulkan bahwa tidak ditemukan satu gen tunggal yang secara pasti menentukan orientasi seksual seseorang.
selain itu juga nih, kakak-kakak di sini nih, berbagai lembaga kesehatan seperti CDC itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko kesehatan yang emang perlu jadi perhatian buat kaum-kaum kayak gitu nih, buat LGBT ini. Karena ada penyakit menular seksual. Itu kan bahaya banget ya. Benar banget, Apalagi benar kalau buat sesama pasti lebih tinggi kan resikonya. Nah, Benar. terus penting juga tapi buat diingat bahwa setiap individu juga harus tetap dapat perlakuan yang baik atau manusiawi dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik pastinya. Betul banget Betul nih. banget. Itu Bagus dari banget ya. bagus banget, Masya Allah. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Dari tadi kan kita membahas dari perspektif ilmiah, kesehatan, dan juga hukum ya. Yang sangat kita tunggu-tunggu kali ini. Soalnya episodenya keislaman ya. Jadinya kita persembahkan Ustazah Balkis kita untuk menyampaikan ayat-ayat dan juga menurut pandangan keislaman itu gimana sih LGBT ini? Oke. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ar-Raf ayat 80 sampai 81 yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam dan menjadi salah satu dasar pandangan Islam mengenai larangan perilaku homoseksual. Nah, selain itu, dalam surah Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, ayat ini dapat dipahami oleh para ulama sebagai salah satu petunjuk tentang konsep penciptaan pasangan dalam Islam. Selain itu, ayat-ayat tersebut dan Fatma MUI nomor 57 tahun 2014, perilaku homoseksual dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Namun, Islam juga mengajarkan kasih sayang dan dakwah dengan hikmah. Kita tidak diperbolehkan nih membenci seseorang sebagai manusia, tetapi kita bisa menolak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Gitu Masya teman-teman. Allah. Jadi Beri teringat aplaus ya. dulu, beri aplaus dulu. Ih, Masya Allah. Ini dia yang kita tunggu mengenai perspektif Islam ya. Soalnya temanya tentang itu juga. So, bagaimana kita sebagai generasi muda sekiranya menyikapi fenomena-fenomena yang sangat hot-hot ini? Gimana sih kita menyikapinya? Kita menyikapinya itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Kita tuh harus menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh masing-masing individu. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa pedoman kita atau pedoman utama kita itu adalah dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Benar banget. Jadi, Nah, di sisi lain juga kita harus menghormati hak setiap sesama manusia dan juga kita menghindari tindakan diskriminatif dan perundungan. oh Masya Allah itu tambahan dari guest cantik kita kali ini. Aku juga mau nambahin nih. Oh, Nih, waduh. Boleh banget. kata Kak Dea nih, kan Hmm. menghindari tindakan diskriminatif dan juga perundungan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat ada seseorang nih yang emang belok nih, agak belok, nah itu kita nggak jangan diskriminatif sama jangan dirundung kayak begini-begini gitu, nggak boleh. Yes. Tapi kayak kita tuntun nih, kita ajak, kita rangkul Benar. lagi buat balik ke jalan yang benar dan sesuai dengan pedoman agama kita. Benar tuh. sekali. Kita nggak boleh mencaci maki, itu sangat tidak diajarkan ya para Iya, kaum betul. musliman ya. Kita lebih baik menasehati terlebih Benar, dahulu ya. benar. Dengan baik. Kalau nggak mempan mungkin dibawa ke ustadz saja teman-teman. Ini ada ustazah. Ustazah, Ini saya bener aing mau, benar. Insya Allah jadi lurus. Masya Allah, insya Allah ya teman-teman. Mungkin pasti banyak perdebatan di kolom komentar. Please baik-baik ya, jangan ada bahasa yang tidak bagus. Betul. Boleh dong nanti teman-teman request mau Bener. bahas apa selanjutnya. Yes, episode bikini bottom. Sip. Nah, dari apa yang kita membahas tadi, dari perspektif keislaman, hukum, dari ilmiah dan juga kesehatan, mungkin host Fatona ingin menambahkan merangkum kesimpulan dari perspektif Pembicaraan kita. yang kita berikan tadi.
Oke, dari pembahasan hari ini yang telah diberikan oleh KK ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Indonesia mengakui HAM, eh, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, moral, agama, dan ketertiban umum. Dan yang kedua, sistem hukum Indonesia berdasarkan konsep keluarga antara hubungan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Islam melarang perilaku homoseksual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, sebagai muslim kita dianjurkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana dan menghormati sesama dan menghormati martabat setiap manusia. Itu dia ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari perspektif kakak-kakak cantik ini. Bagus-bagus sekali ya pendapatnya ya, Sita. Luar biasa. Luar biasa sekali hari ini. Episode yang sangat ditunggu-tunggu. So, mungkin itu saja yang dapat diberikan di pembahasan kali ini. Tuh. Yang mau request pembahasan selanjutnya boleh di komen. Yeay. Semoga podcast Bikini Bottom ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bahan reflektif untuk memahami suatu isu dari berbagai perspektif. Perspektif. Teman-teman. Mungkin kita tutup saja kali ya. Jadi apa yang kita bahas semoga menjadi bermanfaat ya bagi yang menonton ini juga bisa meresapi ayat-ayat yang diberikan Kakak Balkis tadi. So, see you next episode. Bye-bye.